Viral, sampah menumpuk di sejumlah titik di Kota Pekanbaru akhirnya terungkap. Polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka dengan modus pembuangan sampah ilegal dan pungli retribusi. Sudah berlari sambil patroli menemukan sampah yang bertumpuk-tumpuk. Tolong mandiri terus. Oke. Bagaimana tentang Polresta Pekanbaru mengungkap jaringan pengelolaan sampah ilegal yang selama ini meresahkan warga Pekanbaru, Riau. Sebanyak 7 orang ditetapkan sebagai tersangka, menyusul penyelidikan atas 3 laporan berbeda terkait aktivitas pembuangan sampah sembarangan dan pungli retribusi. 3 tersangka berinisial AAS, R, dan ZE tertangkap tangan membuang sampah ke TPS ilegal di kawasan Jalan Siak 2 dan Jalan Usaha Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Dalam kasus kedua, 2 tersangka lainnya RMH dan T membuang sampah di TPS liar yang tersebar di Jalan Lobak dan area pemakaman umum milik Pertamina, Hulu Rokan. Aksi mereka tak hanya merusak lingkungan, tapi juga membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, polisi turut menyita 3 unit mobil pick-up yang digunakan untuk mengangkut sampah ke lokasi ilegal. Distribusinya harus ke Dinas Lingkungan Hidup. Namun yang terjadi, mereka mencari mandiri-mandiri yang ilegal, yang tidak terdaftar di baik dari kecamatan maupun Dinas Lingkungan Hidup. Dari sini mereka diberikan upah, namun upahnya tidak sesuai, sehingga mereka menghemat biaya yang harusnya membuang ke Transdepo, malah membuang ke TPS, yang mana TPS itu adalah untuk masyarakat. Dulunya THR, kemudian sudah diberhentikan, sudah oleh Dinas Silaka sudah diberhentikan, kemudian masih mengutip lagi. Dari hasil yang kita dapat, sudah sampai 6.500.000 yang mereka kumpulkan. Ini baru 2 orang. Kasus ketiga melibatkan 2 mantan tenaga honorer Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Pekanbaru. M dan D diduga melakukan pungutan liar kepada masyarakat dengan mengatasnamakan DLHK. Wali Kota Pekanbaru menegaskan bahwa tidak ada satupun tersangka yang terdaftar sebagai pengangkut sampah resmi. Ini banyak mandiri-mandiri yang memungut satu rumah itu ada yang 25.000, 50.000, 100.000. Ini sudah tidak boleh lagi sebenarnya. Karena mereka tidak ada izin operasionalnya dari Dinas Lingkungan Hidup. Maka ini akan disebut adalah pungli. Atas aksinya, para tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pengolahan Sampah dengan ancaman hukuman 4 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Oki Sulistyo melaporkan.